Love is the answer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik, di mana terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Saya Kirwono dari SD Swasta Model Al-Azhar Medan. Saya Nofrizan Eri dari SMK Negeri 4 Medan. Saya Ispandi dari SD Negeri 06403. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Iswandi. Waalaikumsalam Pak. Gimana Pak Iswandi kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Bapak sehat? Alhamdulillah saya juga sehat Pak Iswandi. Jadi Pak Iswandi, kan Pak Iswandi mau akan melaksanakan coaching ya. Iya. Ya. Jadi sebelum Pak Iswandi melakukan coaching, nanti kita tanya-tanya dulu Pak Iswandi ya. Boleh Pak. Ya. Jadi Pak Iswandi pada saat coaching nanti antara apa dengan coaching, saya amati Pak Iswandi selama proses ini berlangsung. Ya. Nanti akan saya nilai berdasarkan rubrik yang ada. Apa contohnya? Ya, bagaimana Bapak Iswandi menggunakan anugerta? Apakah sudah digunakan dengan baik atau belum? Kemudian yang kedua, bagaimana pertanyaan yang Bapak Iswandi munculkan? Muncul nggak pertanyaan-pertanyaan berbobot? Dan selanjutnya, bagaimana nanti saya juga akan menilai bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Pak Iswandi munculkan terhadap coachingnya. Ya, jadi itu Pak Iswandi ya. Kemudian Pak Iswandi juga nanti jangan lupa bagaimana dengan prinsip coaching ada diterapkan. Contoh bagaimana membangun kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian juga bagaimana memaksimalkan potensinya terhadap proses coaching yang Bapak Iswandi lakukan. Ya Pak Iswandi ya. Iya Pak. Oke. Kemudian sebelum Pak Iswandi melakukan ini, ada lagi pertanyaan lainnya Pak Iswandi. Ya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak Iswandi kembangkan dalam proses coaching nanti? Iya Pak. Dari 3 kompetensi coaching itu yang ingin saya gali Pak, ada 2. Yang pertama itu mendengarkan aktif. Yang kedua membangun pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, mendengarkan aktif dan membangun pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 2 kompetensi yang Bapak kembangkan berarti ya. Coba. Ya, jadi yang dari yang kedua ini Pak, fokus Bapak kemana Pak? Nah, ini Pak. Fokus saya pastinya yang membangun pertanyaan berbobot agar coachnya nanti bisa menemukan solusinya sendiri terhadap masalah. Iya, berarti Pak Iswandi lebih memfokuskan kepada pertanyaan yang berbobot. Biar coachnya bisa menemukan solusinya sendiri ya. Benar Oke, sekali Pak. bagus sekali Pak Iswandi. Ya, silakan Pak Iswandi melakukan coaching terhadap coachingnya. Mudah-mudahan ya dengan coaching yang Bapak Iswandi lakukan, coachingnya bisa menemukan solusi terbaik terhadap masalahnya. Insya Allah Pak. Oke, terima kasih Pak Iswandi ya. Silakan Kembali Pak kasih Iswandi, Pak. Ya. dilanjutkan ya. Terima kasih Pak. Nah, Assalamualaikum Pak Kono. Waalaikumsalam Pak Ispandi. Alhamdulillah ya Pak. Katanya Pak perlu mencari saya untuk ada masalah yang disampaikan. Betul Pak. Jadi gini Pak, sudah 2 minggu saya dari Bapak. Saya tanya ke rekan-rekan juga, rekan-rekan Bapak lagi tugas luar. Jadi gini Pak, ada yang mau saya diskusikan sama Bapak. Ada murid saya itu sepertinya anaknya menderita tantrum. Jadi kalau di dalam kelas itu dia suka marah-marah tidak jelas, kadang-kadang dicandain, namanya anak-anak ya Pak, dicandain, marah. Kadang-kadang dalam kondisi tertentu dia itu merasa tertekan atau apa ya, dalam kondisi stuck atau apapun itu, nanti dia sebagai marah. Nah kalau sudah masak, dia pukul meja, kadang bantu meja, kadang lempar buku dan sebagainya. Itu pahami kita. Kalau berapa lamanya itu sebenarnya dulu mulai dari kelas 1 sudah, tapi sempat tidak. Nah ini kadang-kadang muncul lagi Pak. Pak Kono udah mencari akad nikah pasangan atau tidak?
tua. Kata orang tuanya memang dia yang punya aku itu penegak waktu mungkin politik. Jadi sudah sempat sih dia di terapi. Tapi mungkin belakangan ini kata orang tuanya karena mungkin orang tuanya kebetulan orang tuanya itu lagi dinas di luar daerah. Jadi sudah hampir 2 tahun. Itu intensitas ketemu sama anaknya itu mungkin jarang. Jadi kalau pendekatan itu mungkin masih berjalan. Jadi mungkin proses terapi itu Jadi dengan masalah yang seperti ini, laporan sekolah, laporan informasi dari pelajar, kira-kira solusi dari Kanko untuk menyamakan dan pastinya kan menggabung. bisa sangat mengganggu sekali. Jadi kira-kira rencana waktu masa depan untuk mengapain satuan. Siapa namanya Pak? Muhammad Iqbal, Pak. Ini kira-kira gimana solusi Bapak? Rencananya cuma Mungkin kalau rencana kan saya sudah berkomunikasi sama orang tuanya, sudah bertanya ke orang tuanya bagaimana kalau misalnya proses terapi yang sudah dilakukan dengan lagi, karena memang ternyata kantor itu muncul lagi. Terus yang kedua mungkin kebetulan sekolah kita kan ada psikolog, jadi saya akan bekerja dengan kepala sekolah untuk bisa menghadirkan psikolog di sekolah. Kita akan melakukan apa ya Pak, psikologi, dan kita akan berkonsultasi dengan psikolognya supaya kita bisa menemukan apa kira-kira yang bisa dilakukan dulu untuk meredam problem tersebut dan memungkinkan itu tidak muncul lagi. Jadi Pak Corona mengajak psikolog yang ada di Ya, sekolah. satu lagi mungkin gini Pak, kan di sekolah kita pakai guru tidak studi ya Pak. Jadi guru tidak studi pun sudah berkoordinasi sama saya. Kita nanti saling duduk bersama untuk membicarakan masalah ini dan mencari bagaimana solusinya. Kira-kira kapan nih Pak? Kalau untuk planningnya itu direncanakan minggu depan. Tapi tadi saya terima kabar dari kepala sekolah, yang kepala sekolah dapat info dari apa namanya psikolognya, karena jadwal beliau kan ada. Jadi akan diusahakan beliau minggu depan. Jadi kemungkinan besar minggu depan Pak. Jadi yang bertanggung jawab untuk masalah si siswa tadi itu Bapak Ya, menggunakan psikolog betul. dan dekat Betul, dan beberapa guru yang juga Pak, supaya kita punya informasi yang sama dan punya cara penanganan yang sama. menurut Bapak langkah yang Bapak rencanakan efektif nggak? Bisa menyesuaikan? Kalau dibilang efektif, kita kan belum tahu seperti apa. Tapi yang pasti mungkin karena kalau kita berhubungan dengan psikolog, saya rasa akan ada nanti sedikit perubahan yang akan terjadi. Harapan saya tentunya dan sekolah juga, karena kita menaruh harapan besar pada psikolog untuk bisa memberikan solusi yang terbaik. Karena sebagai seorang psikolog, jadi dia tahu ilmunya ya Pak ya, harus anak atau seperti ini, bagaimana cara menangani seperti ini, harapannya seperti itu. Tapi kalau saya boleh bilang, saya yakin sih sebenarnya dengan teman-teman sekolah nanti insya Allah akan ada perubahan karena sebagai guru saya tidak begitu atau saya dan teman-teman kan tidak begitu paham betul bagaimana menangani anak kantor. Mungkin kalau psikologi pendidikan anak kan selalu kan tidak tahu. Harapan Bapak ya kalau 100% berubah mungkin berapa? Dari kondisi sebelumnya kemudian ditambah solusi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira berapa persen lah peningkatan? Ya harapan kami di atas 70%. Karena langsung ke psikolog kan. Selain psikolog kira-kira ada apa? Ya mungkin kalau mungkin ditanya nanti kita akan tanya ke guru-guru yang lain yang mungkin punya permasalahan yang sama. Artinya dari pengalaman dia dari masalah tersebut bisa jadi masukan. Karena sepertinya kan Pak Tanjung ini bukan satu hal yang langka ya. Kan kayaknya juga banyak yang Tanjung. Jadi mungkin presentasi Tanjungnya berbeda. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan permasalahan di kelas Bapak mungkin solusi yang Bapak rencanakan itu melibatkan sekolah yang kemudian
mudah-mudahan bisa terselesaikan. Amin Pak, mudah-mudahan. Jadi ada lagi Pak yang mau disampaikan? Itu saja tadi Pak. Jadi akhirnya kan saya sudah bersama Bapak. Kemudian nanti dari apa yang Bapak sampaikan bisa kami laksanakan dengan baik sehingga memang menjadi perubahan yang signifikan terhadap kondisi tamu tersebut. Dan dia lebih bersikap normal dan tidak bermasalah. Baik, terima kasih Pak. Saya tunggu berita baiknya, perubahan dari yang kita dan sesuai dengan kita. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat. Bagaimana tadi Pak Ispandi proses coaching yang telah dilakukan dengan coachingnya? Alhamdulillah, menurut saya proses coaching tadi berjalan dengan baik sesuai dengan alur kita ya, seperti yang Bapak lakukan. Oke Pak, setelah ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan sama Pak Ispandi Baik, Pak. terkait dengan selesainya proses coaching yang telah Bapak lakukan. Ya. Jadi Pak Ispandi, terkait dengan coaching tadi, apa indikator pencapaian yang Bapak inginkan tadi Pak? Ya, indikatornya pastinya seorang coach itu bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang ada. Oke, tadi ada apa masalahnya tadi, apa namanya? Anak. Masalah anak tadi itu ya, Anak tantrum. tantrum ya Pak. Berarti indikatornya adalah anak tadi supaya apa tadi Pak Ispandi ya dalam prosesnya? Bisa terobatin penyakit tantrumnya. Oh iya. Ya, kemudian Pak Ispandi juga tadi sudah berhasil melakukan proses coaching. Saya tengok sesuai dengan alur tirta yang telah Bapak lakukan. Kemudian sesuai dengan saya amati, ada juga beberapa catatan yang Pak Ispandi. Pertama itu ya alur tirta sudah Pak jalankan bagaimana tujuan coaching tadi Bapak laksanakan, kemudian juga bagaimana mengidentifikasi aset, kemudian juga bagaimana rencana aksi, kemudian juga tadi ada juga tanggung jawab. Kita tengok dari proses coaching yang telah Bapak lakukan ya, tanggung jawab dari coachnya agar rencana aksi ini dapat berjalan dengan lancar. Biasa Pak sudah dilalui berbagai macam ketentuan-ketentuan yang ada pada proses coaching. Kemudian tadi juga sudah fokus kepada, saya tengok ada kehadiran penuh Bapak di dalam proses coachingnya, kemudian sudah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi Pak ya. Oke, bagus Pak Ispandi ya. Kemudian untuk kedepannya kompetensi coaching apa yang ingin Bapak Ispandi tingkatkan? Iya, baik. Terima kasih Pak Rizal. Untuk kompetensi mungkin yang lebih saya gali lagi tadi itu menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot tentang coaching. Kemudian mungkin lebih sering lah mengcoaching guru-guru dan teman-teman. Ya, Mas Pandi, berarti orientasi ke depan kompetensi yang mau tingkatkan itu adalah bagaimana menggali lagi pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Ya, kemudian bagaimana melakukan coaching sebanyak mungkin berarti Pak Ispandi ya, Iya. dengan dilakukan berulang kali, membiasakan proses coaching itu. Benar sekali. Itu harapan ke depan Pak Ispandi ya. Luar biasa Pak Ispandi ya, mudah-mudahan ya dengan coaching ini dan coaching ke depannya Pak Ispandi bisa melaksanakannya dengan baik dengan coaching, jadi bisa permasalahan yang terjadi pada coachingnya bisa diselesaikan dengan baik. Ya, mungkin itu saja Pak Ispandi proses kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Ispandi ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Pak Krono. Waalaikumsalam Pak Ispandi. Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Saya dengar Bapak hari ini mau melakukan coaching. Betul sekali Pak. Saya akan melakukan coaching dengan salah seorang guru di sekolah saya. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan ke Bapak, nanti saya akan mengamati proses coaching Bapak. Baik, Tapi yang Pak. perlu Bapak kembangkan nanti, pahami itu tentang apa ya, prinsip-prinsip coaching. Yang pertama itu adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, Ya. dan juga memaksimalkan potensi.
Oke. Kemudian dalam coaching yang akan Bapak lakukan, kira-kira yang ingin Bapak kembangkan itu apa? Kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan? Baik, mungkin dari kompetensi coaching itu ada 3 ya Pak. Ya. Pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Mungkin yang saya ingin kembangkan adalah bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif untuk coach saya. Kemudian bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga pada akhirnya saya mampu memberikan situasi kepada coach saya sehingga dia bisa menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Keren itu Pak, benar sekali. Mudah-mudahan proses coaching nanti coach tadi dengan sendirinya dia bisa nyaman ya Pak ya. Betul sekali Pak. Baik Pak, kita nggak perlu ngulur waktu. Baik, Saya Pak. akan mengamati proses coaching Bapak bersama coach. Iya Pak, Sekali silakan. lagi saya ucapkan selamat dan semangat. Terima kasih Pak. Silakan lanjut Pak ya. Baik, terima kasih Pak ya. Pak Noprizen, sehat Pak Noprizen? Pak Kerono, alhamdulillah sehat Pak Kerono. Baik, Gimana Bapak? alhamdulillah sehat Pak. Baik Pak, saya dapat info dari ada guru yang menyampaikan kepada saya, kata Bapak mencari saya. Iya Pak, saya beberapa hari mencari Pak Kerono. Iya. Gimana Pak jumpa ini Pak? Iya, kebetulan saya lagi ada tugas di luar Pak. Jadi beberapa hari memang saya tidak stay di sekolah, saya banyak keluar. Oh iya. Ada apa ya Pak? Apa yang bisa kita bicarakan? Ini Pak, saya mau diskusi dengan Bapak. Ya. Ini ada permasalahan di sekolah saya nih Pak. Di mana di dalam proses pembelajaran di sekolah saya ini sebagian besar masih dilakukan secara konvensional Pak. Dengan cara ya dengan kata, kemudian menulis ke depan. Istilahnya ya di dalam pembelajaran belum menggunakan teknologi Pak. Itu guru-gurunya ya Pak? Iya guru-gurunya. Jadi tujuan Bapak dari kondisi yang ada itu kira-kira apa Pak? Jadi tujuan saya Yang yang saya inginkan ya Pak, bagaimana guru-guru di sekolah saya ini menggunakan teknologi yang berbasiskan IT di dalam pembelajaran. Karena gini Pak, sekarang ini kan zaman teknologi, anak-anak kita tumbuh berkembang dengan teknologi. Kita terbiasa dengan teknologi. Sementara pembelajaran dilakukan secara konvensional. Jadi istilahnya ada game, hanya kurang nyambung lah jadi dengan generasi anak-anak kita sekarang. Karena mereka melek teknologi nih Pak, guru-gurunya masih konvensional. Kira-kira di sekolah Bapak itu ada nggak atau mungkin kalau Bapak menganggap guru-guru yang lain itu masih konvensional, kira-kira ada nggak atau Bapak sendiri sudah betul-betul pahamkah masalah ininya, sudah memahami masalah IT atau ada teman-teman lain yang sudah paham IT juga atau semuanya belum paham? Ini Pak, di sekolah kami itu memang ada beberapa orang guru yang sudah menggunakan teknologi IT. Saya sendiri sudah menggunakan. Cuma yang jadi permasalahan ini adalah sebagian besarnya belum Pak. Iya. Paling ya 1, 2, 3, 4 orang. Kami punya guru kami banyak, ada 80-an. Oh gitu Pak. Jadi paling 5%-an baru. Jadi yang guru-guru kami yang yang sudah senior ini, karena mereka ya peduli juga dengan teknologi gitu Pak. Jadi rencana Bapak ke depannya seperti apa? Ya rencana saya ya kalau bisa ya kami akan mengadakan semacam bisa workshop, bisa seminar, kita adakan di sini. Bagaimana sih melatih guru-guru kita ini supaya melek IT dia? Mana melek IT-nya itu digunakan untuk media pembelajaran di sekolah. Betul. Biar lebih menarik proses pembelajaran. Kira-kira kalau memang rencananya akan diadakan workshop itu di mana kira-kira diadakan? Ya kalau kita adakan di sekolah aja Pak, karena kita punya komputer. Oke. Berarti tempatnya ada ya Pak ya? Oke. Dan sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira yang akan menjadi narasumbernya adalah teman-teman yang sudah paham IT. Iya. Itu kalau demikian, kira-kira kepala sekolah sudah mengetahui rencana Bapak? Kepala sekolah sudah Pak udah dibicarakan juga secara lisan. Kepala sekolah sangat mendukung kegiatan ini karena akan berefek juga terhadap pembelajaran di sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran juga. Oke. Sangat disupport kepala sekolah. Oke. Kalau menurut Bapak,
dari orang-orang yang Bapak percaya untuk menjadi narasumber itu kira-kira bagaimana orangnya? Apakah memang bisa bertanggung jawab? Apakah sudah dianggap mumpuni untuk menjadi narasumber sehingga mereka bisa menyampaikan materi pembelajaran IT bagi guru-guru dan seterusnya guru-guru bisa diharapkan tentunya memahami. Itu bagaimana kira-kira? Nah, kalau kompetensi guru mau kita jadikan tutor atau narasumbernya cukup mumpuni Pak. Dan dia juga sarjana komputer. Iya, Dan Pak. juga bisa menggunakan berbagai macam aplikasi di dalam pembelajaran. Nah, jadi kalau narasumbernya Pak sama pembelajar. Oke, baik. Jadi kalau begitu saya rasa Bapak sudah menemukan solusinya menurut saya. Karena tujuan Bapak tadi ingin membuat guru-guru itu lebih paham IT dan alhamdulillah di sekolah Bapak juga ada, selain Bapak ada juga guru-guru yang paham IT, kemudian sekolah juga bisa memfasilitasi untuk itu. Jadi kemungkinan besar menurut saya Bapak akan mudah untuk melaksanakannya. Direncanakan kapan Pak pelaksanaannya? Ya, direncanakan ini kan kita mau apa Pak? Mau ujian. Iya. Setelah ujian kita kan ada libur. Oke. Jadi waktu libur 2 minggu ini karena kita adakan sekitar 4 kali 5 hari. Kita tengok Oke. perkembangannya. Oke. Nah, di situ baru ada. Iya, baik. Mudah-mudahan tentunya nanti waktu yang 4 atau 5 hari itu bisa dimaksimalkan ya Pak, sehingga apa yang menjadi tujuan Bapak bisa tercapai. Mudah-mudahan semua prosesnya berjalan lancar dan kepala sekolah juga mendukung. Dan tentunya apa yang menjadi tujuan Bapak tadi, yaitu meningkatkan kemampuan IT para guru tercapai ya Pak. Oke, baik. Dan mungkin demikian Pak yang bisa kita diskusikan. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan masalah Bapak saya. Mudah-mudahan diskusi kita memberikan pemahaman buat Bapak, memberikan jawaban atau solusi buat Bapak juga tentunya. Mungkin insya Allah apa yang Bapak rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Ya, Pak. Oke, Terima baik. kasih ya Pak atas Yes. sarannya. Saya pamit ya Pak ya. Pak. Terima kasih Pak Ya, Nofrizen. Pak. Pak, kalau tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Pak berjalan lancar. Tadi sewaktu melakukan coaching saya berusaha untuk melakukan coaching sesuai dengan alur kita dan sepertinya alhamdulillah menurut saya coaching juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan mulai terarah untuk menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi. Ya benar Pak, tadi saya juga sudah memperhatikan, saya sudah lihat checklist kita dengan apa mulai tujuan, kemudian identifikasi aset, rencana aksinya, gitu kan, sampai kepada siapa penanggung jawab. Jadi saya lihat ada, kemudian itu bisa menghasilkan hal yang positif ke depan. Amin. Sebelum saya mengakhiri apa ini, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Kedepannya kompetensi apa kira-kira? Kalau tiga kompetensi seorang coach yang perlu Bapak tingkatkan? Menurut saya mungkin kedepannya yang perlu saya tingkatkan adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Tapi tentunya itu bisa dilakukan dengan saya sering melakukan coaching karena dengan seringnya kita melakukan coaching maka akan terbentuk mindset bagaimana bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga dengan pertanyaan tersebut itu diharapkan coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Oke, luar biasa. Semoga kedepannya Pak Prono bisa menjadi coach yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Itu Terima cuma kasih aja Pak. yang bisa kita diskusikan. Baik, Pak. Depan mudah-mudahan bisa baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nofrizen. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Pak. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa Pak. Masya Allah. Oke, Pak Nofrizen hari ini mau melakukan coaching, betul? Ya Pak, saya mau melakukan coaching Pak. Oke, baik. Jadi Pak Nofrizen, saya akan menjadi observer Bapak ketika Bapak melakukan coaching. Nah, sebelum Bapak melakukan coaching, ada yang perlu saya sampaikan ke Bapak. Iya Pak. Baik, selama Bapak melakukan proses coaching nanti, saya akan mengamati dan akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Ya, rubrik penilaian itu nantinya yang akan saya nilai adalah apakah nanti ketika melakukan proses coaching Bapak sudah
mengikuti alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana nanti jawaban coaching. Dan selanjutnya apakah nanti coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya Pak ya? Iya. Oke. Seterusnya Pak Noprizen, boleh saya bertanya? Boleh Pak, silakan Pak. Kalau berdasarkan yang Bapak lakukan coaching nanti, pada saat melakukan coaching maksud saya, kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan? Saya mengembangkan kompetensi bagaimana saya mendengarkan aktif, kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh begitu. Kira-kira Pak, indikator pencapaiannya apa? Indikator pencapaiannya Pak, saya lebih kepada bagaimana pertanyaan berbobot yang saya munculkan itu nanti ya bisa nanti menjadi solusi bagi coaching-nya Pak. Oke. Baik. Kalau begitu, saya berharap tentunya nanti coaching yang akan Bapak lakukan berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Ya Oke. Pak, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol kembali ya Pak setelah Oke, Bapak Pak. melakukan coaching Oke, ya Pak ya. sama-sama ya Pak. Baik. Makasih, Terima kasih Pak Noprizen. Ya, Pak. Assalamualaikum Pak Iswandi. Waalaikumsalam Pak Noprizen. Gimana Pak kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, alhamdulillah. Bapak gimana, sehat juga? Alhamdulillah sehat Pak Iswandi ya. Ya. Kemarin saya dengar Pak Ispandi mencari saya informasi dari kawan-kawan. Ada apa itu Pak Ispandi ya? Iya benar Pak, memang beberapa hari ini saya mencari Bapak. Saya mau berbagi masalah politik, bisa mendapatkan solusi. Jadi gini Pak, saya punya masalah lah gitu kan. Masalah ya Pak. Jadi di sekolah saya ini kan baru tahun ini penerapan kurikulum merdeka. Oh iya Pak. Itu kelas 1 dan kelas 5. Nah, ternyata beberapa bulan berjalan hampir 70% guru, ya kan? Walaupun mereka tidak melaksanakan kurikulum mereka seperti kelas 2, 4, 2, 3 dan 5, bukan begitu. Cuman mereka nggak paham apa itu kurikulum mereka, kemudian bagaimana membuat modul belajar, bagaimana prosesnya, itu jadi kendala. Karena ketidakpahaman mereka berdampak pada proses belajar dan anak juga nggak paham bagaimana. Jadi Pak, sebagian besar guru-guru Bapak belum memahami bagaimana kurikulum merdeka berarti ya Pak? Iya Pak. Kira-kira berapa persen Pak guru yang memahami kurikulum merdeka di sekolah Bapak ini Pak Ispandi ya? Kami ada 13, itu yang paham cuma 2 Pak, karena mereka sering ikutin kegiatan-kegiatan Zoom dari eksternal gitu kan, dari dinas. Berarti dia mengikuti secara mandiri. Jadi Pak Ispandi, berdasarkan itu, apa tujuan yang Bapak inginkan Pak di sekolah Bapak terkait dengan kurikulum merdeka ini? Jadi saya berharap Pak, dari 70% guru yang belum paham betul tentang kurikulum mereka ini bisa paham lah Pak. Bisa menerapkan pembelajaran yang berkaitan dengan kurikulum merdeka gitu kan. Dan tidak mereka menyiapkan administrasi modul agar itu paham gitu kan. Kemudian pembelajaran gimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu gitu kan. Nah, kemudian sampai kepada raport gitu Pak. Berarti itu tujuan Bapak ya, Iya. supaya ya lebih 70% memahami kurikulum merdeka itu sebagaimana mestinya kan gitu ya Pak Ismandi ya. Oke Pak, kemudian Pak kira-kira apa sih potensi atau aset yang ada di sekolah Bapak yang bisa Bapak kembangkan supaya guru-guru yang sebagian besar belum memahami kurikulum merdeka ini bisa itu Pak bisa belajar gitu Pak, memahami kurikulum merdeka. Kalau dari potensi internal yang ada di sekolah itu, ya pertama dari kepala sekolahnya punya akses untuk mencari narasumber. Kemudian yang kedua, beberapa guru yang bisa, ini diharapkan bisa memberikan pembelajaran kepada teman sejawat lah, gitu kan. Itu Pak. Ya, berarti ada dari dalam dan dari luar
Kemudian Pak Ispandi, dari internal dan eksternal ini, apanya kompetensi yang dimiliki oleh orang ini nanti mencukupi nggak atau mumpuni nggak untuk memberikan materi mengenai kurikulum Merdeka ini di sekolah Bapak? Salah satu 2 orang tuh saya lah Pak, salah satu. Iya. Kalau mumpuni seperti yang diharapkan mungkin kurang. Jadi saran saya kan kalau bisa itu dipanggil narasumber Pak, narasumber dari luar supaya lebih maksimal. Karena khawatir kan terkadang kalau dari kita ke kita ini kadang teman-teman nggak terlalu respect katanya. Oh iya ya Pak. Jadi kita panggil gitu kan. Berarti narasumber dari luar ini dia sangat kompeten berarti di bidang kurikulum Merdeka berarti Pak ya. Ya bagus Pak Ispandi. Kalau memang ada dari dalam, kita banyak orang-orang eksternal dari luar yang memiliki kompetensi di situ kan, seperti itu. Kemudian Pak Ispandi, kalau telah ada orang atau narasumber yang kompeten di situ, kira-kira bagaimana aksi nyatanya nanti di sekolah Bapak? Apa kegiatan yang mau diadakan? Ya, jadi yang akan kami lakukan ya bisa seperti IAD atau workshop gitu kan Pak, dengan mengambil narasumber dari luar, narasumber yang menurut saya kompeten itu Pak Iwan Dermawan Pak. Oh iya Pak Iwan Dermawan. Itu nanti saya minta tolong melalui kepala sekolah juga untuk menghubunginya. Jadi rencana kami itu diskusi sama teman saya yang satu lagi itu awal tahun Pak membuat. Nanti kan ujian. Iya. Awal tahun karena kalau dibuat di jam libur banyak kali nggak bisa Pak. Mungkin di awal tahun nanti kita buat. Karena Pak Dermawan juga di akhir tahun nggak bisa. Oh gitu ya Pak. Itu dapat informasinya di mungkin di awal tahun 2024 itu kami akan. Cuman rencana nggak sekali aja Pak. Mungkin setahun itu semester kedua itu mungkin kami buat rencana 3 kali Pak. Nah, secara bertahap mungkin awalnya tentang pemahaman awal tentang kurikulum Merdeka, baru nanti kemudian gimana membuatnya belajar, baru pertemuan berikutnya gimana berkaitan dengan penilaian. Berarti kegiatan yang mau dilaksanakan aksinya itu adalah berkelanjutan berarti? Iya Pak. Continue? Iya. Dilakukan secara berkala ya Pak iya, ya? Pak. Sampai kemampuan guru ini meningkat Iya. target Bapak ya? Iya Pak. Luar biasa Pak, ya mudah-mudahan usaha yang Bapak lakukan dengan potensi-potensi yang ada ini, ya mudah-mudahan guru-guru di sekolah Bapak sebagian besar nanti bisa memahami bagaimana sih kurikulum Merdeka itu yang semestinya, terkait yang Bapak bilang tadi, Pak modul ajarnya, kemudian yang lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan ya Pak, ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa meningkatkan kompetensi dan meningkatkan pembelajaran di sekolah Bapak. Ya, mungkin sampai di sini Pak proses coaching kita hari ini ya Pak ya. Oke Pak. Terima kasih Pak atas waktu Bapak. Jadi Pak sama-sama ya Pak. Iya Pak. Baik Pak Nurlizen, setelah tadi melakukan proses coaching, bagaimana kira-kira Pak proses coaching yang dilakukan? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Kirwono, proses coaching yang saya lakukan berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Dimana saya tetap tadi menggunakan bagaimana alutirta, bagaimana saya menyampaikan tujuan dari coaching itu sebagaimana dia, kemudian bagaimana mengidentifikasi aset, kemudian juga bagaimana aksi nyata yang akan dilakukan coachingnya dengan nilai-nilai yang bertanggung jawab. Oke, kira-kira Pak berdasarkan coaching yang Bapak lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang Bapak kembangkan di masa-masa ini? Saya mau mengembangkan Pak bagaimana membangun atau membuat pertanyaan yang berbobot yang langsung bisa menyentuh bagaimana coachingnya. Dari pertanyaan saya munculkan itu, coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahan mereka. Kemudian juga saya nanti mau mengembangkan ya untuk kedepannya saya akan menerapkan proses coaching ini secara berkelanjutan. Saya ulangi dengan masalah-masalah berbeda nanti dengan tujuan-tujuannya. Jadi istilahnya ya saya akan melakukan secara kontinu coaching dengan hal-hal yang lain gitu, dengan orang-orang atau siswa atau guru yang berbeda gitu. Pastinya
Kalau bisa karena biasa ya Pak ya. Iya Pak, betul Pak. Semakin sering melakukan coaching maka kemampuan coach kita semakin terbentuk dan akan semakin baik. Iya, Pak. Oke, baik Pak Presiden, terima kasih banyak. Semoga ke depan Bapak bisa sukses melakukan coaching-coaching yang lain dan tentunya bisa memberikan yang terbaik untuk murid Bapak ataupun rekan-rekan Bapak yang lainnya. Oke, Iya, Pak. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih ya Pak. Kita ketemu lagi nanti dengan Sampai waktu. jumpa lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi salamnya? Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You back into the light. Love is the answer.